Pada video ini kita akan melanjutkan pembahasan mengenai regresi. Jadi ketika berbicara tentang regresi, barulah kita berbicara tentang hubungan sebab akibat. Ya. Yang mana tadi melibatkan ada peubah bebas dan peubah terikat. Nah, kita akan memulai membahas dari sebuah ilustrasi, ya. Jadi ketika ada perusahaan yang tadi ingin mengetahui banyaknya penjualan dari atau ingin mengetahui seberapa efektif iklan yang dipasang dalam mendongkrak penjualan, ya. Akhirnya dilihatlah catatan dari pengeluaran iklan dan banyaknya penjualan dari beberapa toko cabang, ya. Seperti contoh di korelasi tadi, di sini ada 10 cabang, ya. Kemudian masing-masing data pengeluaran terhadap iklannya dikumpulkan dan banyaknya penjualan unit dikumpulkan. Ketika dibuat scatter plot antara X dan Y, ya, di sini membentuk titik-titiknya itu ketika X-nya bernilai naik, maka Y-nya juga naik, seperti itu. Jadi jika berbicara tentang konsep regresi linier, ya, jadi singkatnya regresi linier itu kita ingin mencari sebuah garis lurus, ya. Garis lurus Y topi, ya, sama dengan alfa ditambah beta X, yang mana garis lurus ini adalah garis yang paling menggambarkan pola hubungan antara kedua peubah tersebut, ya. Yang mana kedua peubah tersebut sudah dijelaskan sebelumnya, ada X yang mana biasanya X ini diperankan sebagai peubah bebas, ya, atau bisa juga disebut, ada yang menyebutkan peubah penjelas dan ada juga prediktor, seperti itu. Nah, dan Y yang merupakan peubah tak bebas atau peubah terikat, ya, atau kadang disebut juga peubah respon. Nah, dalam hal ini, ya, kita tahu, ya, asumsi awal kita adalah ketika X ini adalah pengeluaran untuk iklan, ya. Jadi berapa besarnya pengeluaran iklan yang dikeluarkan, ya, sehingga banyaknya penjualan juga bisa diketahui, seperti itu. Nah, kalau dari plot ini kita bisa melihat bahwa pada umumnya semakin tinggi pengeluaran untuk iklan, maka banyaknya penjualan unit juga semakin tinggi. Nah, biasanya garis lurus ini berada seperti ini, ya. Nah, ini garis lurus, ya, di tengah-tengah sini ada garis lurus, ya. Garis lurus atau kita sebut ini juga sebuah model, ya. Topi sama dengan alfa ditambah beta X, ya. Yang mana alfa ini apa, ya? Alfa ini kadang disebut sebagai intercept, ya. Dan B ini adalah slope atau kemiringan, ya. Nah, jadi model ini sebenarnya adalah perakiraan, ya, yang merupakan hasil dari jika X diketahui, maka berapa dugaan nilai Y yang didapatkan. Nah, kalau dilihat setiap titik ini, ya, setiap titik-titik ini mempunyai selisih atau jarak dengan garis. Nah, bisa dilihat misalkan, nah, ini kita katakan sebagai Y topi, ya. Jarak dari sumbu X ke garis itu sebagai Y topi, dan Y ini adalah nilai dari titik ini, ya. Nah, maka setiap garis ke titik ini dia selalu mempunyai jarak, ya. Nah, atau selisih, ya. Selisih. Nah, di sini
selisihnya itu yang kadang kita namakan mana kita namakan error, ya, error. Nah, error ini bisa lihat teman-teman lihat karena garis-garis di sini menyebar, ya. Ada yang di atas karena titik-titik di sini menyebar, ada yang di atas garis ataupun di bawah garis, ya. Maka selisihnya di sini bisa positif atau negatif, ya. Nah, di sini itu adalah nilai Y dikurangi dengan nilai dugaan Y. Ya, nilai dugaan Y ini didapat dari tadi, ya, modelan tadi. Selanjutnya yang menjadi pertanyaan kita adalah bagaimana cara mendapatkan nilai intercept dan nilai slope atau nilai alfa dan beta. Nah, dalam regresi kita bisa menggunakan metode kuadrat terkecil atau ordinary least square, ya, yang populernya oleh OLS disingkat, yang digunakan untuk mencari alfa dan beta sedemikian sehingga didapatkan jumlah kuadrat error paling kecil. Nah, jadi jumlah kuadrat error adalah jumlah, ya, dari jarak setiap titik kepada garis kita jumlahkan, ya. Nah, dikuadratkan dulu kemudian dijumlahkan, ya. Jadi jumlah kuadrat dari error, ya. Jadi diukur, ya, dilihat selisihnya berapa errornya, dikuadratkan kemudian dijumlahkan sehingga garis ini adalah garis yang dengan nilai error yang terkecil, atau ketika kita mencari penduga alfa dan beta sedemikian sehingga kita meminimumkan si error jumlah kuadrat error ini, ya, dengan yang mana betanya ini adalah rumusnya ini dan alfanya adalah ini. Untuk mendapatkan alfa dan beta, ya, atau untuk mendapatkan model regresi yang mana kita tahu tadi adalah Y topi sama dengan alfa tambah beta X, ya, di sini. Nah, kita bisa mendapatkannya alfa dan beta itu melalui tabel perhitungan seperti ini, yang mana tadi kita punya data X dan Y. Kita bisa susun di sini ada variabel bantuan, gitu ya, disebutnya, atau perubahan bantuan. Yang pertama kita hitung dulu selisih dari setiap nilai X dengan rata-rata X, ya, begitupun dengan Y juga, ya, kita hitung selisih antara setiap nilai Y dengan rata-ratanya, kemudian kita kalikan, ya, selisih antara X dengan nilai rataan X dikali dengan nilai Y dan nilai rataan Y, ya, dan yang terakhir kita bisa menghitung selisih antara setiap nilai dengan rataan X yang dikuadratkan. Nah, dari nilai-nilai tersebut, nah, kita untuk menghitung beta, kita butuh tahu jumlah antara setiap nilai X dengan dikurangi rataan X dikali dengan setiap nilai Y dikurangi rataan Y, ya. Kita dapat 106, kemudian kita dapatkan sigma XI kurangi X bar kuadratkan itu 30, ya. Nah, balik ke rumus ini, jadi kita butuh dulu yang ada di pembilangnya, kemudian yang di penyebutnya. Nah, ini akan memudahkan kita, jadi tinggal menghitung saja beta itu 106 dibagi 30 dalam kasus ini. Didapatkan nilai beta 3,533. Kemudian alfa, ya, alfa tadi rumusnya apa? Y bar kurangi beta dikali dengan X bar, ya. Jadi didapatkan dulu sebelum perhitungan ini adalah
kita menghitung dulu X bar dan Y bar ya. Jangan lupa. Karena untuk mengisi peubah-peubah ini kita butuh dua nilai ini. X bar dan Y bar. Seperti itu. Nah, setelah didapatkan alfanya itu 7,6 dan betanya 3,533. Nah, maka kita mendapatkan bahwa persamaan garis ini itu adalah Y topi sama dengan 7,6 atau alfa ditambah beta X ya. Alfa ditambah beta X. Mana alfanya tadi 7,6 dan betanya 3,533. Nah, model regresi ini ya, atau persamaan model regresi ini bisa kita bunyikan ya. Di mana interpretasinya ya, alfa atau intercept ini adalah besarnya nilai Y pada saat X bernilai 0 atau konstan ya. Dan beta ya atau slope atau kemiringan ini adalah besarnya perubahan Y apabila X berubah sebesar satu satuan unit ya. Nah, yang mana tanda koefisien beta ini juga menunjukkan arah hubungan antara X dan Y. Ya, jika di sini betanya bernilai positif, maka hubungannya arah hubungan positif. Ya, jika bernilai negatif, ya di sini maka arah hubungannya negatif. Dan pada kasus ilustrasi di atas, ya, yang tadi sebelumnya kita dapatkan, ya, alfanya bernilai 7,6 dan betanya juga bernilai positif 3,533 ya. Interpretasi dari alfa sama dengan 7,6 ini adalah besarnya penjualan ya jika tidak ada pengeluaran untuk iklan adalah 7,6 unit ya, atau dalam hal ini unit itu satuannya adalah ya besar penjualan adalah dalam unit di sini ya maksudnya. Dan jadi jika tidak mengeluarkan uang untuk iklan ya, besarnya penjualan itu hanya 7,6 unit. Nah, sini ada lagi yang dari slope ya, ketika betanya 3,533. Jika pengeluaran untuk iklan itu dinaikkan 1 juta rupiah ya. Jika terjadi kenaikan sebesar satu satuan unit atau 1 juta rupiah di sini karena pengeluaran itu satuannya juta rupiah, maka besarnya penjualan akan naik sebesar 3,533 unit. Ini yang didapatkan dari tadi. Ya, samaan Y topi sama dengan 7,6 ditambah 3,533 unit X ya. Ya, jadi X ini Y ini kita tahu tadi penjualan. X ini adalah iklan. Ya. Jadi jika pengeluaran untuk iklan dinaikkan 1 juta rupiah atau X ini kita ganti sama dengan 1, ya maka Y topi itu nilainya akan 7,6 ditambah 3,533 kan. Nah, kalau misalkan dinaikkan 2 juta rupiah, bagaimana? Berarti Y topi itu sama dengan 7,6 ditambah 3,533 dikali 2. Nah, silakan dijumlahkan berapa. Jadi setiap kenaikan 1 juta rupiah di sini akan Y ini akan naik sebesar 3,533 unit. Seperti itu. Nah, selanjutnya uji terhadap koefisien beta ya. Di sini dirumuskan ya hipotesisnya, H0-nya itu ketika X tidak mempengaruhi Y ya. Kemudian H1-nya beta tidak sama dengan 0, artinya X mempengaruhi Y. Nah, kita ingin menguji si koefisien beta ini ya. Nah, statistik ujinya itu kita menghitung menggunakan uji T ya. Maka T hitung itu didapatkan beta dikurangi 0 ya, karena angka yang dihipotesiskannya 0 dibagi dengan simpangan baku ya. Nah, dengan simpangan bakunya rumusnya ini. Kemudian nah ini di sini 0 ya. Jadi memang atau sama saja dengan T hitung itu beta dibagi S. Kriteria pengujiannya tolak H0 jika T hitung lebih dari T tabel. Dengan T tabel itu tara kepercayaannya alfa per 2 dan
derajat bebasnya N-2. Ya. Jadi misalkan pada kasus sebelumnya kita uji ya dengan alfanya 5%, 0,05. Ya, didapatkan ya nilai SB-nya itu 0,52 sesuai dengan perhitungan, dan nilai T hitungnya itu 6,765. Nah, maka nilai T hitung ini kita bandingkan dengan T tabel. Nah, T tabel dengan taraf kepercayaan atau taraf nyata 0,05 dan derajat bebas 2 itu dari tabel T didapatkan nilainya 2,306. Maka karena T hitungnya di sini lebih dari T tabel, ya, maka H0 ditolak. Atau dengan kata lain, terdapat cukup bukti untuk menyatakan H0 tadi, ya, H0-nya X mempengaruhi Y. Atau terdapat cukup bukti untuk menyatakan bahwa pengeluaran untuk iklan itu mempengaruhi banyaknya penjualan. Selanjutnya, terakhir, ada ukuran kebaikan model regresi. Nah, biasanya ukuran kebaikan model dalam regresi kita menggunakan namanya koefisien determinasi, ya, atau R-square ya, atau R-square seperti ini. Nah, dengan R-square itu rumusnya adalah yang merupakan R-square itu persentase keragaman data yang mampu diterangkan oleh model. Nah, yang mana R-square ini bernilai antara 0 sampai dengan 1. Yang mana semakin tinggi R-square itu mengindikasikan model yang semakin baik. Dari ilustrasi kasus sebelumnya, nah, didapatkan model ya Y topi itu sama dengan alfanya 7,6 dan betanya 3,533 ya. Jadi modelnya Y topi sama dengan 7,6 ditambah 3,533x. Dengan R-square-nya jika dihitung tadi dimasukkan ke dalam rumus ini, didapatkan R-square itu 0,85, yang mana artinya adalah 85% keragaman dari data ya mampu diterangkan oleh model ini ya. 85% keragaman dari data mampu diterangkan oleh model, sedangkan sisanya diterangkan oleh hal lainnya yang tidak terdapat di dalam model ya. Jadi kita lihat bahwa X itu tadi apa? Iklan ya. Iklan, dan Y itu adalah tadi penjualan. Seperti itu. Nah, sisanya ya berarti di luar 85% ini diterangkan oleh hal lain yang tidak ada dalam model tersebut. Teman-teman juga bisa menggunakan Microsoft Excel ya untuk mendapatkan model regresi. Yang langkah-langkahnya silahkan bisa dicoba ya. Di sini sudah dijelaskan ya, dari mulai input data, kemudian ke data analisis sampai dengan didapatkan output seperti ini ya. Yang mana di output ini kita dapat ya ada summary, ada tabel ANOVA, dan ada di sini regresinya. Dilihat nilai korelasi itu di sini ditunjukkan oleh nilai multiple R ya. Di sini 0,92. Nah, sama dengan tadi perhitungan yang kita dapatkan di sini. Ya. Kemudian model regresi itu didapatkan dari koefisien. Nah, koefisien yang di mana? Nah, yang di sini ya. Interceptnya tadi alfanya itu 7,6, dan ini di depan X itu adalah beta ya. Beta. Jadi modelnya seperti ini didapatkan. Kemudian ada lagi T hitung. Nah, T hitung di sini ya untuk tadi uji koefisien beta, yaitu T stat yang beta ya, atau yang di depan X ya. Nah, yang ini 6,765. Nah, nanti dibandingkan dengan T tabel. T tabelnya nanti silahkan dicari pakai fungsi untuk mencari T tabel ya, silahkan dicari. Dan yang terakhir koefisien determinasi ya, R-square itu didapat dari nilai R-square juga di sini sama 0,85 seperti itu. Ya, jadi sekian video kali ini. Silakan nanti dicoba lagi ya menggunakan Microsoft Excel agar teman-teman nanti bisa
Terima kasih.